Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim, Salam istiqomah. salam sejahtera untuk semuanya. Ya, Iya, kembali lagi bersama kami. Tidak bosan-bosannya pemirsa di rumah. Alhamdulillah masih setia menanti. Sebelum lanjut, jangan lupa dukungannya, subrek, like, dan komen, dan ketik tombol lonceng di bawah ini. ya, mantap. Ya, pemirsa sahabat Sabta Brata, kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Wakil Dusun Pekandangan ya. Ya, Ini Bapak Wakil. ya. Bapak Wakil kita. Merdeka. Semangat ya. Semangat. Ayo Kang Opik. Jadi Ayo. mungkin ya Kita cecar dia. Iya. Iya. Apa ini yang membicarakan ini? Jadi selaku pemerintah ya yang berwenang di sini lah Iya, istilahnya. iya. Kan kinerjanya sudah siang dan malam. Nah, istilahnya pasti ada suka duka di situ. Banyak sukanya, banyak dukanya. Ya, kita ambil kesimpulannya saja. Nah, salah satunya misalkan ketika perjalanan mengontrol malam atau gimana gitu. Ya jadi begini. Kalau sukanya itu ya kita dekat sama masyarakat, Ya. saling berhubungan, saling silaturahmi siang itu. Dukanya itu kalau ada sedikit masalah atau apa ya keluhan masyarakat itu. Iya. Jadi kita itu tahu semua itu. Terus juga kalau malam itu kadang-kadang kita kan harus melakukan ronda. Iya. Jadi masyarakat mah kadang-kadang enak tidur, kita mah kalau malam keluyuran gitu dukanya itu. ya tidur dulu ya. Jadi ya itulah ya sukanya itu dan dukanya itu. Jadi kemungkinan banyakan dukanya sama sukanya itu. Tapi Iya. ya itulah ya istilahnya yang harus memang pemimpin punya. Istilahnya harus siap menampung istilahnya suka Iya. dan duka. Kita sebagai aparat sekarang itu maksudnya itu ya harus siaplah segala-galanya itu. Harus siap. Suka atau dukanya itu karena apa? Kita itu sudah jadi kewajiban karena kita jadi aparat, jadi jadi pelayan masyarakat. Ya, Kita Istilahnya itu harus selalu siap Bertanggung mendapat jawab. kepercayaan. ya, tanggung jawab dari masyarakat. Sebelumnya Pak Wakil sudah menjabat berapa bulan, berapa tahun gitu, Pak Wakil? Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 jadi kepala dusun, jadi aparatur desa di tempat ini di Dusun Pekandangan. Kalau buat istilahnya pribadi punya harapan apa? Harapan saya ke depan Ya. Untuk umumnya untuk saya pribadi, saya ingin mengabdikan saya di masyarakat itu jangan ada celah, jangan ada masalah gitu. Dan harapan saya itu untuk ke depan untuk Dusun Pekandangan itu bisa ada perubahan, ada pembangunan dan ada sedikit muka baru lah, wajah baru. Jadi jangan begini-begini terus dari dulu, harus ada perubahan Penyegaran. yang ada penyejuk gitu. Peremajaan. Iya, permajaan. Peremajaan. Karena ya dari dulu kampung kita ini kampung tertinggal, apalagi jauh dari induk, maksudnya itu Iya. kan jauh dari desa. Karena jarak tempuhnya itu sampai 3 kilo dari sini. Terus jalan-jalan juga kalau hujan itu alhamdulillah beceknya minta ampun. Sampai bisa untuk mainan lumpur itu anak-anak itu. Iya. Makanya untuk harapan untuk kita sekarang ini, pemerintah sekarang itu agar ada perubahan, maksudnya itu mengenai infrastruktur, masalah jalan apa itu, mudah-mudahan lah untuk pemerintah sekarang itu bisa ada perubahan, maksudnya itu walaupun tidak semaksimal mungkin ya berapa persen, 70% itu tidak ada perubahan begitu. Iya. Istilahnya kami, istilahnya ya dari masyarakat tersendiri ya sangat berharap. Iya.
Memang dari dulu kita bersama-sama masyarakat itu berharap sekali untuk ada pembangunan itu. Bahkan kita juga mengharapkan dari para pemimpin-pemimpin kita yang di pusat itu uluran tangannya lah untuk membantu dusun kita yang sangat tertinggal, jauh dari induk, jauh dari jalan raya. Maksudnya itu kita jarak tempuhnya itu anak sekolah aja sangat susah, apalagi kalau musim hujan itu kita dilanda banjir itu. Kadang-kadang anak sekolah itu nggak bisa bersekolah karena jalannya licin, banjir. Jadi harapan kita ya sama pemerintah itu ya harus begitulah, maksudnya itu pemerintah tuh ada sedikit inilah untuk kita pengertian atau sedikit ya simpati lah, karena memang kita posisinya itu jauh dari jalan raya, maksudnya di tengah-tengah sawah itu. Jarak tempuhnya itu sampai ke induk itu ya saya bilang tadi tuh sampai 3 kilo jarak tempuhnya itu. Ya, pemirsa sahabat Sarabrata, itu adalah salah satu keinginan dari Pak Wakil kita Dusun Pekandangan. Ya, dimana pada intinya Pak Wakil bertanggung jawab dan ikhlas dalam menjalani jabatannya sebagai wakil di kampung kita. Suka dukanya dia menjalani, tapi dia ikhlas karena bertanggung jawab dalam pekerjaan. Ya Pak Wakil. Iya. Selebihnya gimana kita kembali ke diri kita sendiri untuk gotong royong, bersatu, mendukung, saling mendukung lah intinya, makanya gitu. Iya. Kalau kita tidak saling mendukung, apapun apa itu bentuknya tidak akan terjadi lah, tidak akan itu. Kalau kita punya keinginan, kalau kita tidak saling mendukung, itu alu alam namanya itu. Kalau orang bilang Jawa itu alu alam terkabul. Tapi kalau kita dengan semangat, dengan gotong royong, dengan sama-sama mau bekerja, mau membantu, insya Allah lah. Mudah-mudahan juga kita merasakan lah ke depannya nanti. Ya, bisa. Untuk kalau jaga malam itu kan Pak Wakil ini perlu diketahui ya pemirsa, Pak Wakil kalau jaga malam itu sendirian aja ya Pak Wakil. Itu biasanya kalau ada hal-hal yang menakutkan enggak gitu Wakil. Maklum Pak, penonton sekarang itu sukanya yang berbau-bau mistis kayak gitu Pak Wakil. Tahu sendiri kan? Alhamdulillah selama ini sudah hampir 2 tahun saya bekerja menjadi petugas ronda malam itu. Alhamdulillah kalau malam itu kayaknya belum pernah itu ada ini lah. Itu juga saya berharap jangan sampai ada lah. Jangan sampai ada. Terus itu para setan-setan. Jangan ya. Terus juga alhamdulillah untuk sampai sekarang ini keamanan juga alhamdulillah kondusif. Alhamdulillah ya Pak Wakil. Ya, aman, terkendali. Mudah-mudahan seterusnya begitu juga. Amin, ya. Nah, kalau masalah yang bau-bau mistis itu alhamdulillah lah, untuk dusun Pekandangan ini dianggapnya itu dusun yang aman, sejahtera, maksudnya begitu. Masyarakatnya itu damai lah, jadi tidak ada hal-hal yang tidak yang apa namanya itu kurang maksudnya intinya mengenakan hati. Jadi istilahnya itulah begitulah. Alhamdulillah aman lah, tentram. Damai. Nggak ada istilah ini. Dohir batin. Ya, bisa. Nyata dan tidak nyata. Sebenarnya kalau perihal yang mistis-mistis seperti ini ya Pak Wakil, gimana pemikirannya kita aja ya Pak Wakil? Kalau yang mistis itu tergantung kitanya. Kalau kitanya berpikirnya yang negatif itu pasti ada pocong, ada kuntilanak. Seperti yang udah sering didengar tuh, di daerah itu mah awas ya ada pocong, ada kuntilanak, ada ini. Itu cuman itu hayalan sendirilah. Iya, buktinya saya udah 2 tahun ini nggak pernah ada yang namanya itu ketemu barang-barang begituan, nggak ada. Iya, nggak ada lah itulah yang namanya tuh setan apa itu, setan engklek, setan itu nggak ada. Jadi usaha Pak Wakil sendiri yang sudah menjalani hampir 2 tahun setiap malam hujan, angin, sendirian saja tidak merasakan takut sama sekali, apalagi melihat hal-hal yang berbau mistis tersebut. Karena itu kembali lagi ke pemikiran kita. Kalau pemikiran kita
berpikir yang jelek-jelek, iya. negatif, pasti akan terjadi hal yang Iya. seperti itu. Karena kadang ada mangga jatuh juga katanya, wih ada kuntilanak gitu. Nah itu, padahal mah mangga jatuh itu pemirsa. Ya, Bangga jadi. Iya. mengejar Ada kucing lompat katanya, wih ada itu katanya. Padahal mah itu cuma pemikiran kita aja pemirsa. Iya. Sebenarnya itu nggak ada apa-apa itu. Setan nggak ada, setan yang namanya setan engklek, setan belek nggak ada. Jadi cukup segitu pesannya. Iya. Ya saya pesan untuk masyarakat khususnya kandangan agar berhati-hatilah untuk kondisi sekarang ini lagi rawan, apalagi kita memasuki musim panen. ya. Jadi untuk masalah kendaraan apa itu kita harus waspada, harus kita rapikan, jangan sampai kita ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, maksudnya itu seperti kejadian di kampung-kampung sebelah itu kan begitu banyak kehilangan apa. Iya, Jadi intinya saya, kembali introspeksi ya. Iya, jadi saya Segala sesuatu berharap yang terjadi tentu pribadi dulu. Iya. dari saya Berharapnya berharap dari juga situ. masyarakat juga, maksudnya itu harus punya inisiatif sendiri, harus kemauan untuk merawat barang-barang kita tersendiri lah. Jangan sampai kita punya benda-benda yang berharga itu Iya. ditaruh di luar atau apa, maksudnya itu dirapikan di Kalau dalam. sudah kehilangan baru Iya, sadar. nanti kalau udah kehilangan, kalau kejadian itu baru ada keluhan apa. Ya udah, Iya, segitu aja. segitu Pak. aja harapan saya itu ya, mudah-mudahan lah kampung kita ini Aman. seterusnya itu aman, tentram, tuh masyarakatnya Damai. damai, sejahtera. Iya. Itu Gotong aja. royong selalu ya Pak Wakil. Ya, hidup gotong royong itulah tujuan dari Kabupaten Subang itu. Kabupaten Subang itu jiwanya jiwa gotong royong. Ya. Subang maju, Subang gotong royong. Iya. Ya, harapan dari kami, dari tim, mudah-mudahan kata-kata yang disampaikan, motivasi tadi dari Pak Wakil Ya. tidak sebatas ucapan, ayo kita bangun. Iya. Apa sih arti gotong royong? Apa sih Iya. arti kebersamaan ya? Jadi istilahnya kita menyatukan dengan perbedaan kita. Ya, saling kaji diri pribadi masing-masing, Ya. bukan istilahnya Saling membandingkan karena perbedaan. Iya. Istilahnya kita menyatu dengan perbedaan, disitulah istilahnya warna-warni Iya. dari persatuan itu. Perbedaan itu sesuatu yang wajar ya Kang. Wajar. Wajar. Iya. Jadi cukup segitu. Iya. Ya. Terima kasih pemirsa. Salam. Mudah-mudahan ini bermanfaat Amin. untuk kita semua. Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sub. subscriber, subscribe. ya, like, ke channel Sabta Barata. Sabta Barata, komen yang tertib. iya, iya. Komen sesuka hati kalian. Iya. Udah, terima kasih pemirsa. Itulah hasil bincang-bincang kita malam ini dengan Bapak Wakil kita, Bapak Wakil Dusun Pekandangan yang Mudah-mudahan banyak mudah-mudahan manfaatnya. manfaatnya ya. Pada intinya memang kita harus selalu bergotong royong ya. Hidup rukun, gotong royong, dan semangat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah. Good.